Tetapi sekalipun itu semua kita tahu, kalau kita tidak punya keyakinan untuk melakukannya, maka itu juga tidak ada gunanya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang penggunaan daun kelor sebagai pakan alternatif tambahan. Jadi ingat bos ya, hanya tambahan. Tetap sampean harus menggunakan pakan utama. Pakan utama yang saya gunakan adalah fermentasi dedak dan ampas tahu. Kemudian sedikit ditambahkan 2 centong jagung giling, kemudian ditambah 1 takar konsentrat. Nah, sebagai tambahan saya di sini menggunakan daun kelor. Daun kelor ini sebenarnya sudah umum banyak digunakan oleh peternak-peternak di seluruh Indonesia. Tetapi khusus buat sampean yang pemula atau sampean yang belum tahu manfaat utama dari daun kelor, monggo kita kupas habis. Kandungan gizi daun kelor itu ada beberapa kandungan nutrisi atau nilai gizi yang terdapat di dalam daun kelor dengan kelengkapan nilai gizi yang terdapat di dalamnya. Salah satunya ini antara lain bos ya, 6 kandungan utama. Yang pertama adalah kalsium. Kalsium ini penting untuk pembentukan tulang dan kekuatan tulang dari ayam kampung kita bos. Kemudian yang kedua adalah vitamin C. Vitamin C ini bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh atau stamina si ayam. Kemudian vitamin A. Vitamin A sendiri ini juga sangat berguna untuk kesehatan dan daya tahan tubuh ayam, terutama pada bagian organ panca inderanya, termasuk salah satunya adalah mata. Kemudian zat besi, ya, mineral-mineral lain seperti fosfor dan lain sebagainya. Kemudian tak lupa dia juga mengandung protein. Nah, sampai bisa bayangkan bos, di dalam daun kelor itu yang mengandung dalam daun kelor itu mengandung 3 keutamaan, yaitu vitamin, protein, dan mineral. Jadi jangankan ayam ya, kita juga manusia ini butuh bos tiga kandungan utama ini ya, untuk mencukupi kebutuhan gizi dan nutrisi untuk menjadikan ayam kita itu tetap fit, tahan penyakit ya. Karena kuncinya sebenarnya ayam ini bos, kuncinya ya bagaimana kita mempertahankannya tetap dalam kondisi sehat. Seperti saya bilang sebelumnya, saya katakan sebelumnya bahwa ayam itu kalau udah sakit dia nggak akan pernah sama lagi. Jadi kemarin sempat ada yang curhat ke saya ya, komen, "Bang, katanya ayam saya kok udah umur 10 bulan kok nggak jadi jago." Nah, saya tanya riwayat ayam tersebut, ternyata pernah sakit senot. Ya wajar bos, pokoknya kalau ayam udah cacingan, sudah pernah nyilet dadanya ya, kurus kering, kemudian dia sudah pernah pokoknya kena penyakit ringan yang ternyata bisa disembuhkan, itu percaya saja bos, dia tidak akan pernah sama lagi. Dia akan tetap kecil. Kalaupun dia punya 1 turunan atau saudara, itu tidak akan sama seperti saudaranya yang nggak pernah sakit. Pasti beda pertumbuhannya. Sampean boleh tes ya, karena ini berdasarkan hasil pengalaman saya juga bos. Ada beberapa ayam saya dalam 1 turunan itu beda bos, ukurannya udah beda sama yang sudah pernah sakit dan yang tidak pernah sakit. Nah, salah satunya daun kelor ini juga bermanfaat untuk menjaga stamina ayam kita ya. Keunggulan dari daun kelor ini penting bos, kandungannya terdapat ya di dalam daun kelor ini, vitaminnya mencapai 7 kali lipat dibanding dengan air jeruk ya, vitamin C nya ya. Kemudian vitamin yang terkandung ternyata 4 kali lipat lebih besar dibanding dengan wortel, vitamin A nya. Kemudian kalsium di dalam daun kelor ini 4 kali lebih besar dibanding dengan susu, serta kalsium 3 kali lebih tinggi dibanding buah pisang. Nah ini bos, jadi keunggulannya ternyata lebih daripada sumber-sumber pakan yang lain. Protein dan zat besi ternyata 2 kali lipat lebih tinggi dibanding dengan yogurt atau daun bayam. Nah padahal saya berpikir kemarin bos, daun bayam itu lebih mantap loh.
lebih lengkap. Sebenarnya memang lebih lengkap, tapi di sini kandungan daun kelor itu lebih tinggi ya. Dengan kondisi demikian, maka sampean bisa memastikan bahwa daun kelor ternyata memiliki kandungan kaya gizi yang tepat untuk ayam rawatan atau peliharaan sampean. Jadi daun kelor ini bos, kalau sampean umpamanya di daerah sampean itu banyak terdapat daun kelor, ya sudah, manfaatkan aja salah satunya. Nanti saya akan jelaskan tentang bagaimana teknis pemberiannya. Intinya kita tahu dulu kandungannya bos. Beberapa manfaat yang dapat sampean temukan atau dampak dari merawat ayam dengan memberikan daun kelor ini, yaitu yang pertama dapat meningkatkan sistem kekebalan pada tubuh ayam. Nah, seperti yang saya bilang tadi bos. Kemudian yang kedua, dapat mempercepat proses pertumbuhan ayam dalam jangka waktu yang lebih cepat ya. Selanjutnya, sebagai pelengkap nutrisi yang tidak terdapat pada makanan utama atau bahan pakan tambahan lain. Yang terakhir, dapat meningkatkan jumlah produksi sel darah merah. Nah, secara teknis pemberiannya itu sederhana sekali bos. Makanya saya bilang di sini pakan alternatif ini sebenarnya sangat luar biasa sekali kalau menurut saya daun kelor ini. Sayangnya saya jarang dapat daun kelor ini bos, karena daerah saya di tempat saya ini agak sulit. Kalaupun ada itu nggak pernah lama, umurnya udah diambil orang ya. Jadi ada beberapa pohon yang saya dapat. Ini kebetulan aja ini dapat sayur apkir dari bakul sayur, dapat berapa ikat, lumayan lah daripada beli ya. Dan ternyata daun kelor ini kaya manfaat sama sekali bos, luar biasanya. Dan cara pemberiannya adalah ini seperti ini. Jadi dia diremas, tangkai-tangkai yang keras itu bos, itu kalau bisa dibuang semua, kemudian diremas ya. Dalam proses adukan seperti ini, jadi ampas tahu dan dedak kan sudah mamel tuh, sudah lembab ya. Jadi diaduk, diremas, sambil diremas kemudian ditutup. Jadi kalau sampean persiapkan seperti ini pagi, ini untuk sore sebenarnya bos, karena pada saat sore hari daun kelor ini kan umumnya keras, dia keras, jadi dia butuh sedikit proses fermentasi ya, namanya juga semi fermented bos ya. Jadi dia diaduk dengan pakan yang sudah difermentasi, kemudian ditutup biasa aja bos, dibiarkan selama kurang lebih 12 jam. Nah, biasanya saya kalau saya dapat daun kelor, saya pagi itu udah saya aduk seperti ini, diremas-remas ya. Setelah itu ditutup dan dibiarkan untuk pemberian sore hari. Dan di sore harinya itu dia sudah mengeluarkan kadar air yang lumayan banyak, dan intinya dia udah lemas lah, udah lembut, udah lebih mudah dikonsumsi oleh ayam-ayam kita. Jadi pada saat pemberian pun, dari pengalaman saya, ayam sangat senang sekali ya dengan pemberian daun kelor ini. Jadi dari pengalaman yang sudah ayam itu sangat tertarik ya. Sampean boleh cobalah, boleh coba tentang pemberian daun kelor ini sebagai pakan alternatif. Kalaupun sampai nanti merasa kesulitan, atau banyak yang komen seperti ini, bos ayam saya kok nggak bisa makan pakan fermentasi, terus nanti namanya ada contoh seperti ini pakan alternatif daun kelor, kemudian ayamnya nggak mau makan, sampai silahkan komen di bawah bos. Sampai komen di bawah, nanti ada solusinya, ada caranya agar supaya ayam kita itu mau makan makanan yang baru, jenis baru ya. Karena ayam juga kalau nggak dibiasakan juga repot bos. Oke, jadi dalam kondisi seperti ini kita tutup dulu dan biarkan dulu selama kurang lebih sekitar 10-12 jam untuk pemberian sore hari biasanya. Oke bos, mungkin itu saja tentang solusi pakan alternatif untuk menghemat pakan ya. Jadi sekiranya ini bermanfaat, jangan lupa like dan tinggalkan komen-komen sampean di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.